Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Apa kabar Mang Cek Becek pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada? Senang sekali bisa berjumpa dengan aku lagi, Mang Cek Doli, tentu saja dalam program kita Cawisan, Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Edisi kali ini kita berada di hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 Miladiyah, bersamaan dengan tanggal 24 Syawal 1445 Hijriah. Dan tanpa terasa kita telah berada di penghujung bulan Syawal. Dan Mang Cek Bicek pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah, dan sebagaimana kita ketahui bersama, pada hakikatnya bulan Syawal merupakan bulan kembalinya umat Islam kepada fitrahnya, yaitu kembali kepada fitri, kepada kesucian. Sebab umat Islam diampuni segala seluruh dosanya setelah melakukan ibadah puasa Ramadan. Dan selama 1 bulan penuh tentu saja. Maka puasa Ramadan, kedatangan bulan Syawal ini adalah merupakan kedatangan bulan silaturahim juga yang disebut, dan juga termasuk juga bulan kembali kepada kefitrah kita, yaitu bulan kepada kesucian dan meraih suatu kemenangan. Dan pada pekan sore hari ini kita akan membahas tema yaitu meraih cinta Allah di bulan Syawal. Meraih cinta Allah di bulan Syawal. Tentu saja bersama narasumber kita yang tak asing lagi, dan akan kita sapa terlebih dahulu narasumber kita, yaitu Al-Mukarram Ustadz Haji Agus Dodi Syukri SPDI MPDI, merupakan pimpinan dari Majelis Al-Azkar Palembang. Assalamualaikum Ustadz Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa panggil Ustadz Agus atau Ustadz Dodi nih Ustadz? Boleh. Dua-duanya Ustadz Agus Dodi ya. Ustadz Agus ini merupakan pimpinan Majelis Al-Azkar Palembang Ustadz. Alamatnya di mana Ustadz ya? Kami biasanya di Sekip Ujung di Masjid Al-Fattah, Simpang 4 Sekip Ujung. Simpang 4, yang baru selesai Ustadz. Iya, betul. Sebentar lagi mau dibuka. Insyaallah. Insyaallah. Ustadz Agus Dodi juga kesibukannya kami dapat informasi adalah untuk sebagai guru Ustadz ya di SMK Negeri 2 Palembang. Betul. Kami Ngajar apa, Ustadz? ngajar pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam, sesuai sekali Ustadz. Siap. Insyaallah Ustadz. Dan alhamdulillah kita akan berada, tema itu membahas kita cinta Allah di bulan Syawal Ustadz. Kita berada di penghujung bulan Syawal Ustadz ya. Mungkin kalau hari ini puasa Syawal udah hampir selesai, 6 hari lagi Ustadz ya. Tanpa terasa. Mungkin ada yang majelis pemirsa kita mungkin ada juga sudah selesai misalkan bulan Syawal, mungkin di awal-awal. Pasti ada banyak. Ada yang baru juga mungkin kemarin baru mencoba ataupun baru mulai puasa dan sebagainya. Nah Ustadz Agus, insya Allah kita akan bahas sama-sama Ustadz bersama pemirsa juga, dan kita akan nyapa terlebih dulu Ustadz. Ada kehadiran dari Majelis Al-Azkar nih Ustadz ya. Ya, betul. Oke, Assalamualaikum Bapak. Sehat Pak ya? Masya Allah, luar biasa. Kali ini ada Pak Haji nih. Pak Haji usianya lebih tua dari saya kayaknya. Tentunya Pak Haji ya. Atau lebih muda dari saya Pak Haji? Lebih muda dikit Pak Haji. Oke Pak ya, usia paling tua tapi semangatnya luar orang muda Pak ya, Insya Allah. Dan pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah, Insya Allah kami juga akan mengundang pemirsa PAL TV yang ingin berdialog interaktif, ada pertanyaan yang ingin ditanyakan terkait seputar bulan Syawal maupun dengan tema kita hari ini meraih cinta Allah di bulan Syawal. Silakan di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulangi kembali di 38 di 0022. Kita akan bahas kembali bersama Ustadz kita ya, Ustadz Haji Agus Dodi Syukri SPDI MPDI, merupakan pimpinan Majelis Al-Azkar Palembang, dengan tema kita meraih cinta Allah di bulan Syawal. Ustadz Agus, betul Ustadz? Siap, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'da. Para pemirsa PAL TV yang mudah-mudahan baik para pemirsa maupun yang hadir di sini, kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa hari ini hari Jumat terakhir di bulan Syawal 1445 Hijriah. Rasanya baru saja kita memasuki bulan suci Ramadan, menjalani semua aktivitas ibadah di bulan suci Ramadan. Tidak terasa ternyata Ramadan itu telah berlalu 3 minggu lamanya, dan dalam hitungan beberapa hari ke depan kita pun akan meninggalkan bulan Syawal. Oleh karena itu
ada dua harapan kita. Paling tidak satu, kita berharap semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga semua dosa yang pernah kita lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita berharap kita kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah yang akan datang. Karena masih panjang sekali nih, hampir 10 bulan lagi atau mungkin lebih 10 bulan lagi untuk bulan suci Ramadan yang akan datang. Jangankan 10 bulan yang akan datang, satu hari ke depan saja kita tidak tahu umur. Jadi itu harapan kita. Yang kedua tadi adalah kita berharap kita semua, baik pemirsa PAL TV maupun kita yang hadir sini, dipertemukan dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Para pemirsa yang kami muliakan, tentunya setelah kita beribadah di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh, kita berharap kita mendapatkan predikat takwa. Hal ini sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan daripada ibadah puasa agar kita menjadi pribadi yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah menjadi pribadi yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pasti orang itu dicintai oleh manusia, juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagaimana kiat-kiat kita agar kita dicintai, baik dicintai oleh manusia dan puncaknya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini merupakan hadis qudsi. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi syai'un ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahibbahu fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu yasma'u bih, kuntu sam'ahu allazi yasma'u bih, wa basarahu allazi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu yamshi biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa la in sa'alani la u'tiyannahu, wa la in ista'azani la u'izannahu. Maknanya lebih kurang, tidaklah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala itu kalau ingin menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup hanya menjalankan ibadah yang wajibnya saja. Salat 5 waktu itu adalah kewajiban kita bagi umat Islam, itu pasti, sudah pasti. Tapi semua orang bisa melaksanakan. Karena itu penggugur kewajiban kita. Tapi kalau ingin dicintai oleh manusia dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak cukup sampai di situ. Jadi harus ada tambahan dengan bin nawafil, dengan ibadah-ibadah sunnah yang menyertai ibadah wajib. Jadi kalau kita sholat 5 waktu, ada sholat rawatib, ada qabliyah, ada ba'diyah, ada sebelum dan ada sesudah sholat wajib. Seperti salat zuhur, ada qabliyah zuhur dan ada ba'diyah zuhur. Tidak cukup hanya ibadah wajib saja. Kita harus menambah dengan ibadah sunnah. Zakat itu wajib bagi orang-orang yang mampu. Tapi ingat, bagi kita yang ingin naik derajat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup dengan zakat, tapi juga dengan sedekah. Sedekah itu sunnah. Sedekah itu sunnah. Bahasa Arabnya sedekah. Bahasa kita sedekah. Sedekah itu sunnah. Jadi kadang-kadang kalau orang berikinan itu medit, pelit, bakhil, dia hanya menggugurkan kewajiban di bulan suci Ramadan, zakat mal, zakat harta, tapi ketika dia sedekah, sa'ara matilah. Nah, orang yang seperti ini hanya menggugurkan kewajiban
sulit untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Padahal hadis qudsi tadi menyebutkan kalau ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala harus ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah. Tidak cukup dengan ibadah wajib. Tidak cukup. Nah, kalau seseorang itu sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya adalah apa sih manfaat ketika orang itu sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bih. Kalau saya sudah cinta kepada seorang hamba, kata Allah taala, maka pendengaran hamba itu menjadi pendengaranku. Pendengaran dia aku dengarkan. Maksudnya orang itu ketika mendengar sesuatu tidak akan mendengar kalimat-kalimat yang jorok, kalimat-kalimat yang tidak baik, kalimat-kalimat yang mengandung maksiat, itu tidak akan pernah dia dengarkan. Semua pendengarannya dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala agar mendengarkan yang baik-baik saja. Itulah bukti kalau Allah sudah cinta dengan seorang hamba. Kemudian wa basarahu allazi yubsiru bih. Begitu juga dengan penglihatannya. Ketika Allah taala sudah cinta dengan seorang hamba, apapun yang dilihat oleh hamba itu akan dibimbing untuk tidak melihat hal-hal yang tidak baik. Mau diajak ke tempat maksiat, ada saja halangan. Nah, itulah bukti Allah cinta kepada seorang hamba. Hamba tidak diperkenankan untuk melihat hal-hal yang tidak baik. Sama seperti kita punya anak. Anak itu kan aset kita, anak itu merupakan orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi. Ketika kita mencintai anak-anak kita, pasti kita akan kita jaga. Tidak keluar sembarangan rumah, tidak sembarangan berteman, tidak sembarangan makan ini, makan itu. Kita rawat dia, kita didik dia, pokoknya berikan yang terbaik untuk anak kita. Begitulah ketika Allah Ta'ala sudah mencintai kita, Allah akan menjaga kita, menjaga mata kita, menjaga pendengaran kita dari hal-hal yang mendatangkan maksiat, yang mendatangkan keburukan untuk kita, sehingga pribadi orang itu bersih. Kemudian wa yadahul lati yabtishu biha, tangannya tidak akan mendatangkan dosa baginya. Tangannya pasti digunakan untuk kebaikan, entah itu berzikir dengan tangannya, bertasbih, entah itu menolong orang lain dan sebagainya. Intinya tangannya pasti bermanfaat untuk orang lain. Tidak diizinkan tangannya untuk menjadikan dirinya mendatangkan dosa, menjadikan dirinya orang yang tidak baik. Pertanyaannya, Pak, kenapa saya selama ini ketika saya mau berbuat dosa kok lempeng-lempeng saja kehidupan saya mau berbuat dosa? Nah, berarti orang tersebut harus introspeksi diri, muhasabah. Kenapa saya kok setiap mau berbuat dosa tidak ada yang menghalangi? Kenapa saya kalau berbuat dosa kok lancar-lancar saja? Nah, berarti Allah, mohon maaf, dalam tanda kutip sedang tidak cinta kepadanya. Ketika Allah sedang cinta kepadanya, pasti orang itu akan dijaga semua anggota tubuhnya. Warijlahul lati yamshi biha. Begitu juga dengan kakinya. Kakinya tidak akan diizinkan untuk berjalan ke tempat-tempat maksiat. Kita izinkan dulu, Ustaz. Ada iklan yang mau lewat. Siap. Oke, pemirsa Pal TV yang dirahmati Allah, tadi bulan Syawal merupakan bulan lambang kemenangan. Akan kita bahas kembali. Jangan kemana-mana, tetap di program Cawisan sesaat lagi. Alhamdulillah, pemirsa, balik lagi sama aku Mang Cek Doli. Tentu saja dalam program kita Cawisan, Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Edisi hari ini Jumat kita akan membahas tema yaitu bagaimana di bulan Syawal ini kita mendapatkan memperoleh cinta dari Allah. Dan tentu saja tadi telah dibahas oleh Ustadz kita, Ustadz Haji Agus Dodi Sukri MPDI, yang merupakan pimpinan Majelis Al-Askar. Dan sebagaimana kita ketahui pemirsa, di bulan Syawal ini banyak umat Islam melakukan kegiatan silaturahmi,
baik dengan keluarga, sanak saudara, handai taulan maupun tetangga. Dan tentu saja dengan bulan Syawal ini merupakan bulan yang penuh berkah dan tentu saja bulan juga penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena kita kembali kepada kefitran kita, jadi kembali kepada kesucian, dan bulan Syawal ini dilambangkan sebagai bulan kemenangan. Dan akan kita bahas kembali pemirsa bersama narasumber kita, dan Mang Cek Doli pengen mengingatkan kembali, silakan bagi Mang Cek Bijek pemirsa yang ingin nak bertanya, jaturi di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulangi kembali di 38 di 0022. Silakan nak di tema kita maupun di luar tema kita nanti, silakan juga jaturi nak bertanya. Ustaz, kita bahas lagi Ustaz, balik lagi Ustaz di segmen kedua nih Ustaz, yaitu mengenai bulan Syawal Ustaz. Sebagaimana kita bersama Ustaz, bulan Syawal tadi kan banyak adalah melakukan kegiatan silaturahmi Ustaz ya, baik keluarga kepada sanak saudara. Apalagi sekarang lembaga-lembaga mungkin instansi pemerintah dan swasta melakukan kegiatan namanya halal bihalal Ustaz. Ya, kalau kita lihat sendiri kegiatan halal bihalal ini adalah kegiatan bagaimana untuk saling memaafkan, mengumpulkan kembali, ataupun untuk yang jauh menjadi dekat, yang dekat lebih dekat lagi. Nah, masalahnya Ustaz, apakah memang ini menjadi tradisi yang di Indonesia ataupun telah diatur juga dalam syariat Islam juga Ustaz? Baik, di Al-Quran dijelaskan konsep kehidupan manusia itu ada dua. Satu secara vertikal yaitu hablum minallah, yang kedua secara horizontal yaitu hablum minan nas. Hablum minallah itu yang berkaitan dengan ubudiyah, ibadah seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Sedangkan hablum minan nas adalah muamalah, bagaimana interaksi antara satu manusia dengan yang lainnya. Nah, hubungan kepada Allah Ta'ala itu, seandainya ada dosa kita kepada Allah, kalau kita bertaubat dan Allah menerima taubat kita, insya Allah kita akan kembali kepada fitrah. Tetapi dosa kepada sesama manusia tidaklah demikian. Dosa kepada manusia tidak bisa hanya sekedar dengan taubat, minta ampun. Makanya di hari raya Idul Fitri itu kita mengenal istilahnya silaturahim. Kemudian di instansi-instansi kita mengenal namanya halal bihalal. Kalau di pemukiman-pemukiman itu dengan beraneka ragam nama. Umpak-umpakan. Ada umpak-umpaan, rumpak-rumpaan, ada hantawan, ada beraneka ragam nama. Tapi yang jelas seluruhnya itu tujuannya baik, saling meminta maaf dan memberi maaf. Nah, halal bihalal ini bukanlah hal yang baru, istilahnya yang baru, tapi kegiatannya sudah ada sejak zaman dahulu kala. Kalau kita di Palembang itu, kalau sudah mungkin lebaran kelima, di atas lebaran kelima itu lah sudah mulai redup acara saling sanja. Tapi kalau di Malaysia itu sebulan penuh. Jadi kalau kita ada keluarga di Malaysia, ada sahabat di Malaysia, cobalah tanya dan mereka, kalau lebaran Idul Fitri itu mereka sanjanya sebulan penuh. Sebulan, selama masih di bulan Syawal mereka saling sanjo. Nah, kalau di Timur Tengah, lebaran Idul Fitri ini disebut lebaran kecil, lebaran haji disebut lebaran besar. Tapi sanjanya tetap sebulan juga. Tapi mereka tidak seperti kita gegap gembita beli baju baru, tidak. Umum. Iya. Apa rumah dicat, direnovasi, mereka tidak demikian. Jadi mereka itu gembiranya dengan cara saling silaturahim, saling minta maaf, memberi maaf sesuai dengan tuntunan Rasul. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asirihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin dibanyakkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka perbanyak silaturahim, saling sanjung mensanjung. Nah, kalau kita ini kebiasaan kita di bulan Syawal atau hari raya Idul Fitri momen untuk sanjung, padahal momen sanjung itu tidak mesti di bulan Syawal. Karena ini momennya menjadi momen sudah kebiasaan kita umat Indonesia, terutama di Palembang, ya tidak masalah. Jadi dosa kepada manusia itu tidak bisa kita minta ampun kepada Allah. Kita wajib mendatangi yang bersangkutan, kita minta maaf, kita membuka pintu maaf untuk yang bersangkutan kalau orang itu datang ke rumah kita.
Jadi momen hari raya atau momen Syawal ini kita ingin bersih di hadapan Allah Ta'ala, juga kita ingin bersih di hadapan sesama manusia. Maka cintanya Allah pun akan turun kepada kita. Oke, Masya Allah, luar biasa Ustaz. Balik lagi sama dengan tema kita Ustaz, meraih cinta Allah di bulan Syawal Ustaz. Jadi kalau kita ingin memperoleh cinta Allah, maka kita membuka pintu maaf kepada sesama manusia, memberikan maaf. Nah, bagaimana Ustaz kalau di bulan Syawal ini juga Ustaz tidak ada orang yang masih punya rasa dendam sampai sekarang Ustaz, aku maaf ke dan tidak mau lagi aku ngawas ini ID lagi Ustaz. Ini mana jalan ceritanya Ustaz? Di bulan Syawal juga tidak membuka pintu maaf. Kewajiban kita untuk meminta maaf. Urusan berikutnya terserah yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan nginjek maaf, alhamdulillah. Itu yang sama-sama kita harapkan. Kalau yang bersangkutan setelah kita minta maaf dia tidak ada nginjek maaf, itu urusannya sudah urusan yang bersangkutan dengan yang Maha Kuasa. Kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Kewajiban kita sudah benar meminta maaf. Karena al-insan mahallul khata'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya lupa, tempatnya salah. Jadi kita tidak mungkin berinteraksi tidak pernah ada kata salah, pasti ada. Kita sesama interaksi tidak pernah yang namanya tidak pernah berdosa, pasti ada dosa. Nyok di jalan raya tuh. Itulah tabiat kita manusia, khususnya orang Palembang, tidak kata yang galak-galak, ya. Itu menunjukkan perilaku kehidupan kita sehari-hari. Di rumah, di masyarakat. Gambarannya Ustaz. Gambaran kita. Kalau kita orang baik-baik, pasti berkendaranya bagus-bagus. Ya. Nah, itu. Sabar. Tertib lalu lintasnya. Ustaz, meraih cinta kembali kepada Allah Ustaz. Mungkin di bulan Syawal Ustaz ada, selain tadi silaturahim, sanjo-sanjo, umpan-umpan tadi Ustaz, ada mungkin ada amalan sunnah lainnya yang di bulan Syawal yang kita lakukan Ustaz? Sebuah hadis menyebutkan man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan kemudian diikuti dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, seakan-akan dia berpuasa selama 1 tahun penuh. Nah, ulama hadis itu mentahqiq hadis ini, bahasa kita mentafsirkan hadis ini, puasa Ramadan dan puasa Syawal itu dijadikan 1 tahun. Ada ayat Quran yang berbunyi man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat baik maka Allah ganjar dengan 10 kali kebaikan. Nah, Ramadan itu ada 1 bulan. Jadi kalau 1 bulan dikali 10 kebaikan sama dengan 10 bulan. Nah, Syawal itu 6 hari. 6 hari dikali 10 sama dengan 60. Dibagi 2 sama dengan 30. Artinya 2 bulan. Jadi itu kenapa hadis ini melengkapi puasa Ramadan. Siapa yang puasa Ramadan dalam tanda kutip seakan-akan dia berpuasa selama 10 bulan, dan berpuasa 6 hari di bulan Syawal seakan-akan dia berpuasa 1 tahun melengkapi daripada bulan suci Ramadan. 2 bulannya dihitung dari 6 hari dikali 10 sama dengan 60, dibagi 2 sama dengan 30. 2 bulan. Jadi itu makna dari hadis, siapa yang berpuasa 6 hari setelah setelah Ramadan di bulan Syawal sama seperti berpuasa selama 1 tahun lamanya. Itu menurut ahli hadis. Wallahu a'lam. Masya Allah, luar biasa sekali Ustaz. Jadi ya ibarat 1 tahun Ustaz puasanya diganjar. Saya kembali ke cinta Allah nih Ustaz. Kalau kita balik kembali kepada cinta Allah, tentu Allah mencintai seorang hamba dengan segala amal perbuatannya Ustaz ya. Nah, kalau kita kemarin Ramadan kita mungkin berjuang ya luar biasa sekali dengan menghatamkan Al-Quran, sholat sunat, dan seluruh ibadah-ibadah amalia Ramadan kita kerjakan Ustaz. Yang jadi masalahnya Ustaz, setelah pasca Ramadan ini yang agak berat Ustaz. Mungkin dulu duha, sekarang tidak duha lagi. Yang suruh baca Al-Quran, kadang Al-Qurannya mungkin dimasuk ke dalam lemari lagi. Nah Ustaz, gimana menjaga keistiqomahan di bulan Syawal ini dan seterusnya? Ini agak sulit kali mungkin Ustaz. Ya, kata orang tua-tua kita menyebutkan amalan itu dipaksa
dan terbiasa. Jadi kalau kita tidak memaksa, tidak akan terbiasa. Cobalah Bapak perhatikan, Bapak kalau ibadah tidak dipaksa, salat duha tadi disebut salat duha, kalau kita tidak memaksakan diri salat duha, tidak akan pernah salat duha kita. Setelah kita paksa, insya Allah akan jadi terbiasa. Itulah amalan yang lain. Ngaji juga, kalau ngaji tidak kita paksa ngaji, tidak kita paksa, tidak akan ngaji. Belajar ngaji, kalau tidak kita paksa, tidak akan baca. Apa baca? Sampai mati. Sampai mati tidak akan baca. Jadi amalan katong tua dipaksa. Dan akhirnya menjadi terbiasa. Dan juga terus menerus, ya. Artinya sedikit tapi terus menerus. Itu tadi, karena sudah terbiasa, amalan yang bagus itu adalah istiqomah meskipun sedikit. Jangan sampai 4 rakaat, besok ada lagi. Jangan sampai hari ini sholat duha 12 rakaat, cak betakoan, besoknya ngilang 2 bulan. Absen sama sekali misalnya. Bulanan Ramadan khotam, ya, sampai kita buat status alhamdulillah khotam. Sudah tuh bulan puasa yang akan datang baru ketemu lagi Quran. Innalillah. Tidak ke khatam lagi, Ustaz. Masya Allah, Ustaz. Balik lagi bulan Syawal ini, Ustaz, ya. Kalau bulan Syawal itu identik tadi Ustaz ngomong, kalau di Indonesia itu identik dengan suasana baru segala, Ustaz, ya. Baju baru, pakaian baru, dan juga rumah sampai yang baru juga, Ustaz. Bahkan ada juga yang ngecat rumah dan sebagainya, Ustaz. Apa makna Syawal yang memang itu menjadi Allah mencintai kita, Ustaz, sebenarnya, Ustaz? Laisal id liman labisal jadid walakinnal id ta'atuhu yazid. Kata Rasul, tidaklah disebut dengan Id itu adalah pakaian baru, rumah baru, cat baru, sofa baru, bini baru. Salah. Pokoknya bukan serba yang baru. Akan tetapi yang disebut dengan Syawal, Id itu adalah ketaatannya bertambah. Ketika pasca Ramadan dia jadi wong baik, berarti itu benar. Pribadi yang baru, Ustaz, ya. Berarti la'allakum tattaqun itu dia dapatkan. Tapi ketika selesai Ramadan dia balik lagi nakal, berarti Ramadan tidak berhasil mendidik yang bersangkutan. Berarti untuk mendekatkan dirinya mendapatkan cinta Allah semakin jauh. Tapi kalau dijingak dari pasca Ramadan, tingkah lakunya bagus, ibadahnya bagus, insya Allah yang bersangkutan mendapatkan cintanya Allah. Sebaliknya, kalau dianya pasca Ramadan tambah rusak skaset sama tip-tipnya, berarti Ramadan tidak berhasil membuat diri dia menjadi orang yang bertakwa. Oke, Masya Allah. Jadi Ramadan adalah madrasahnya, Ustaz, ya. Starting point kepada untuk kembali, Ustaz, ya. Dan setelah itu di bulan selanjutnya untuk meningkatkan ibadah, Ustaz. Nah, kalau kita kembali lagi cinta Allah lagi, Ustaz. Kalau kita menarik sekali tema kita meraih cinta Allah di bulan Syawal, Ustaz, ya. Di samping tadi kita meraih cintanya dari manusia juga, termasuk kita tadi menyambung silaturahim, memaafkan dan minta maaf, Ustaz. Dan juga tadi Allah juga memberikan cintanya kepada kita ketika kita melakukan amaliyah kegiatan di bulan Syawal. Nah, yang menjadi pertanyaan Ustaz sekarang, Ustaz, apakah memang hanya terbatas dengan silaturahim, puasa tadi, hal-hal lain, ataukah ada yang memang Allah di situ mewajibkan atau menyunahkan di dalam kegiatan bulan Syawal selain puasa tadi, Ustaz? Yang jelas di bulan Syawal ini tolok ukur keberhasilan seseorang di bulan puasa kemarin. Intinya tidak mesti apakah berbentuk seperti yang kami sampaikan tadi, puasa di bulan Syawal, saling memaafkan. Kalau dia ada perubahan kehidupan pada dirinya dari yang tidak baik menjadi baik, berarti tolak ukurnya yang bersangkutan mendapatkan cintanya Allah. Tapi ketika yang bersangkutan masih masih lagu lama itulah, berjudi tetap berjudi, berzina tetap berzina, narkoba tetap narkoba, berarti Ramadan tidak berhasil membentuk pribadi yang bersangkutan menjadi orang yang bertakwa dan tidak berhasil untuk mendapatkan cintanya Allah Ta'ala. Nah, kita berusaha untuk menjadi pribadi yang baik itu, nak usaha, nak dijemput bola itu, tak baca simsalabin tahu-tahu jadi orang bertakwa, tak baca. Harus ada proses. Ulama besar, orang baik, orang soleh itu perlu proses. Tidak ada orang yang soleh itu tahu-tahu jadi orang soleh, tidak ada. Pasti dia ditempa
ditempa dengan seiring perjalanan waktu, ditempa dengan pengalaman, jadilah dia wong yang baik. Oh, luar biasa. Jadi adalah proses yang tidak instan Ustaz ya. Tidak. Untuk menjadi pribadi yang soleh. Tentu bulan Syawal ini adalah momen yang sangat luar biasa, merupakan lambang kemenangan Ustaz ya. Bagaimana kata Ustaz bilang tadi, Ramadan itu adalah makom untuk mencapai la'allakum tattaqun, makom takwa Ustaz ya. Dan takwa tersebut akan diperoleh setelah pasca Ramadan. Apa sebelum Ramadan ini Ustaz? Kan dalilnya la'allakum tattaqun, agar kamu, berarti kan pasca Ramadan. Pasca Ramadan. Setelah Ramadan dianya menjadi pribadi yang lebih baik, minimal sama dengan Ramadan, berarti yang bersangkutan sudah mendapatkan derajat takwa. Derajat takwa dan berhasil Ramadannya Ustaz. Ustaz kembali bulan Syawal ini Ustaz. Ini sebentar lagi bulan Syawal akan berakhir Ustaz. Tapi kayak sebahas lagi Ustaz, kita ada iklannya Ustaz, lewat dulu Ustaz. Pemirsa Mang Cek Bijak, kita akan bahas kembali bulan Syawal yang amat luar biasa sekali, merupakan lambang kemenangan dan silaturahmi bersama keluarga sanak saudara. Kita akan bahas kembali, jangan kemana-mana, tetap di program Cawisan, sesaat lagi akan kembali. Alhamdulillah, Mang Cek Becek pemirsa Pal TV dirahmati Allah, balik lagi sama aku Mang Cek Doli, tentu saja dalam program kita Cawisan, ceramah dan tausiah agama Islam. Edisi kali ini hari Jumat, kita akan membahas meraih cinta Allah di bulan Syawal. Dan Mang Cek Becek, sebagaimana kita ketahui bersama, dalam bulan Syawal ini, terutama di sholat Idul Fitri yang kita baru saja kita lalui, telah diatur dalam Al-Quran surat Al-A'la ayat 14 hingga 15, yang mana artinya sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan membayar zakat fitrah dan dia ingat nama Tuhannya dengan memandangkan takbir, lalu dia melaksanakan sholat. Dan tentu saja ini adalah merupakan bagian dari cermin dari bagaimana kita diperintahkan untuk melaksanakan zakat fitrah di bulan Ramadan, dan kita besok paginya itu memandangkan takbir sebagai lambang kemenangan. Dan bulan Syawal merupakan hari lambang kemenangan kita kembali kepada fitrah kita setelah kita melawan angkara hawa nafsu kita dan kembali kepada fitri kita, yaitu kesucian. Dan tentu saja kita sukses atau telah berhasil melawan hawa nafsu dan puasa Ramadan kita selama 1 bulan penuh. Dan kita akan kembali lagi Mang Cek Bijak, pemirsa Pal TV yang dirahmati Allah. Mang Cek Doli pengen mengingatkan kembali bagi Mang Cek Bijak nak bertanya, jaturi di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulangi kembali di 0711 di 38 di 0022. Jaturi nak bertanya di tema kita meraih cinta Allah di bulan Syawal maupun nanti di luar tema di jaturi, silakan. Dan kita akan bahas lagi Ustaz mengenai bulan Syawal. Ustaz, mengenai bulan Syawal ini tadi kalau kita melihat surat dari A'la ayat 14 dan 15 ini Ustaz ya, ada kalimat terakhir itu mengumandangkan takbir Ustaz ya. Dan kalau kita melihat sebagian Ustaz ya, mungkin fenomena yang terjadi kadang kalau tiba-tiba hadir di lapangan untuk sholat Id Ustaz ya, sholat Id ya, padahal ada diajak untuk bertakbir Ustaz ya, tahmid dan memandangkan takbir selama sebelum pelaksanaan sholat Id berlangsung Ustaz. Tapi ada sebagian juga yang mungkin yang tidak berdiam diri saja Ustaz, bahkan yang mungkin ya sambil kelakar atau sambil cerita di lapang Id. Apakah itu adalah bagian yang tidak dilakukan sunnah Ustaz atau bagaimana Ustaz? Di hari raya Idul Fitri berbeda dengan hari raya Idul Adha. Kalau hari raya Idul Fitri mulai takbirnya itu sejak terbenamnya matahari di hari terakhir di bulan Ramadan atau malam 1 Syawal, dan berakhirnya ketika imam berdiri melaksanakan salat Id. Nah, fenomena di lapangan ini kadang terutama anak-anak muda diajak untuk ke masjid, mushola, ke lapangan salat Id. Sebelum pelaksanaan sholat Id kan kita ada takbiran bahasa kita. Ternyata mereka sibuk dengan dunianya masing-masing. Ada yang kelakar, kata kamu tadi, ada yang main HP. Padahal kegiatan takbiran itu adalah sunnah dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan diikuti oleh para sahabat.
Jadi ada beberapa hadis tentang takbiran. Termasuk Umar bin Khattab pun dengan suaranya yang lantang bertakbir di berbagai sudut. Jadi bertakbiran itu tidak harus di masjid, tidak. Takbiran itu boleh di mana saja, boleh di dalam rumah, boleh di kendaraan, boleh di pasar, sambil masak, semuanya. Itu ada hadisnya itu. Jadi semuanya boleh. Nah, jadi jangan sampai diajak untuk bertakbiran, ada hal sunnah yang bagus, amalan yang baik, kita justru sibuk dengan dunia kita sendiri. Main HP, kelakar dengan kawan, karena lama tidak bertemu kan, bertemu di lapangan, bertemu di masjid, akhirnya kelakar. Berdiam diri juga Ustaz sambilnya. Oke Ustaz, meraih cinta Allah di bulan Syawal, rasanya Ustaz kita nak beri kesempatan juga Ustaz sama jemaah studio kita Ustaz yang telah hadir dari Majelis Al-Azkar. Mungkin ada Bapak yang ingin bertanya Pak, silakan Jaturi dari Majelis Al-Azkar. Bapak Jaturi Pak, silakan Pak. Ya. Sebutkan nama Pak dari majelisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang kami muliakan, Ustaz. Ada pertanyaan yang kami sampaikan kebetulan menyangkut ada beberapa di lingkup keluarga mempertanyakan, kebetulan udah kebiasaan soal berpuasa Senin Kamis, Ustaz. Apakah di bulan Syawal ini, kalaupun kita puasa Syawal, puasa Senin Kamis di bulan Syawal, apakah itu dapat hitungan, katakanlah dalam satu bulan itu ada ketemu Seninnya 4 kali, Kamisnya 4 kali, jadi 8 hari. Apakah dapat dikatakan kita berpuasa di Senin Kamis sudah dapat juga pahala amalan di bulan Syawalnya, Ustaz? Mohon penjelasan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Mahmudi. Haji Mahmudi, terima kasih Pak Haji Mahmudi. Insyaallah. Saat ini pertanyaan luar biasa sekali, Ustaz. Apakah mungkin ada kebiasaan untuk di puasa bulan di Senin Kamis, lalu apakah dia memperoleh amalan di bulan Syawal, Ustaz? Pahalanya juga. Di dalam hadis disebutkan innamal a'malu binniyat. Semua amal ibadah itu harus disertai dengan niat. Di luar bulan Syawal kita terbiasa melaksanakan puasa sunnah Senin, Kamis. Nah, bertemulah kita pasca Ramadan di bulan Syawal. Ada sunnah yang dianjurkan, yaitu sunnah puasa Syawal sebanyak 6 hari. Nah, kalau kita sudah terbiasa puasa Senin, Kamis, kita ingin menggabungkan, harus disertai dengan niat Pak Haji. Tidak boleh kita hanya niatnya puasa Senin, niatnya puasa Kamis, tanpa ada niat yang harus dibarengi dengan puasa Syawal. Jadi nawaitu shauma misalnya kalau kita di hari Senin yaumal Itsnain, di hari Senin ma'a Syawal, bisa itu seperti itu aja. Tapi kalau hanya niatnya hanya Senin saja tidak bisa, berarti puasa Senin Kamis didapat, Syawal tidak didapat. Tapi kalau kita mau dapat dua-duanya harus digabungkan Pak Haji. Itu Pak Haji. Agar dapat pahala dua-duanya. Jadi agar mendapatkan pahala kedua-duanya. Jadi sunnah sama sunnah boleh. Yang tidak boleh itu puasa misal dianya di bulan suci Ramadan batal puasanya karena uzur perempuan, halangan. Nah, kemudian dia bayar di bulan Syawal. Dia pernah ada nazar misalnya, kalau saya selesai dari bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat, saya akan bernazar sebanyak 3 hari berpuasa. Nah, qadanya puasa dia dan digabungkan dengan nazar itu tidak boleh, wajib bersama wajib tidak boleh. Tapi menurut sebagian ulama, puasa wajib diiringi dengan puasa sunat itu boleh. Jadi kita niatnya qada, kemudian diiringi dengan Syawal, itu boleh. Demikian Pak Haji. Oke. Siap. Masya Allah, luar biasa. Ini adalah diniatin ya. Khamisnya dapat, Senin Kamisnya, dan juga ma'al Syawal tadi biar dapat kedua-duanya saat ya.
Oke, Ustaz, kalau kita kembali lagi bulan Syawal, Ustaz, meraih cinta Allah nih, Ustaz. Ini adalah kalau kita lihat tadi Ustaz bilang ada kalau kita berpuasa bulan Syawal itu terhitung sama dengan 1 tahun, Ustaz ya. Terhitung 1 tahun tadi. Termasuk juga tadi Pak Haji Dani nanti kan mengenai bulan puasa Senin Kamis, Ustaz ya. Apa juga termasuk salah satu amalan yang memang dianjurkan, Ustaz, untuk menggabung antara puasa sunnah yang kita biasa jalankan ya Senin Kamis dan kita jalankan di bulan Syawal juga, Ustaz. Menurut sebagian ulama tidak masalah untuk menggabungkan antara puasa yang biasa kita lakukan Senin Kamis dengan puasa Syawal karena itu sama-sama sunnah. Nah, yang tidak boleh wajib dengan wajib. Tapi kalau sunnah dengan sunnah boleh. Wajib diiringi sunnah pun juga boleh. Sunnah ditambah sunnah pun juga boleh. Lebih utamanya atau bulan Syawal saja, Ustaz? Enggak mesti harus ya. Pertanyaan Pak, boleh tidak kalau saya pisahkan itu lebih baik. Lebih baik. Ya, jadi fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi selama 1 minggu ini saya puasa Syawal. Pasca 1 minggu nanti kembali seperti semula Senin Kamis seperti itu. Itu jauh lebih baik. Nah, berarti dia bahasa Palembang tidak berikinan kepada Allah Ta'ala ya. Itu hitung maksudnya alias medit tadi. Oke, Ustaz, kalau kita kembali bicara bulan Syawal lagi, Ustaz, ini kalau kita lihat momen untuk halal bihalal ini masih berlangsung, Ustaz ya, sebagian dari instansi perusahaan dan sebagainya. Nah, yang menjadi pertanyaan, Ustaz, gimana itu ada kesan campur baur, Ustaz, mungkin terkait masalah salaman, sujud-sujudan dan sebagainya. Ini kan antara katanya ada sesuatu yang mungkin ada yang dari syariat yang tidak boleh campur baur ataupun untuk bersalaman antara yang bukan mahram dan sebagainya. Ini gimana, Ustaz? Ya, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur adukkan antara yang baik dengan yang buruk. Halal bihalal ada perbuatan baik yang sangat dianjurkan, tapi jangan sampai perbuatan baik itu dinodai dengan hal-hal yang tidak baik. Contoh, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu kan tidak diperkenankan. Kadang-kadang kita halal bihalal sesama orang kantor atau reuni halal bihalalnya jangankan tangan, kadang cipiki dan lebih dari situ terkadang. Kemudian diundang biduan-biduan untuk nyanyi dengan pakaian yang membuka aurat. Nah, itu tidak boleh. Jadi halal bihalal jangan dicampur adukkan dengan hal-hal yang tidak baik. Jadi meraih cinta Allah Subhanahu wa taala ini ketika kita sudah sampai ke posisi itu, di ujung hadis yang pertama kami bacakan tadi, wala in sa'alani la'u'tiyannahu. Kalau seorang hamba itu punya hajat, punya keinginan, maka akan aku kabulkan keinginannya. Wala ini ista'adzani la'u'izannahu. Kalau dia mau minta pertolongan kepadaku, maka akan kuberikan pertolongan kepada yang bersangkutan. Nah, jangan sampai hadis ini digambarkan seperti ini. Orang yang sudah mencapai cintanya Allah kok masih miskin-miskin saja. Orang yang sudah mencapai cintanya Allah kok masih susah-susah saja hidupnya kan. Mungkin miskinnya dia itulah yang membuat Allah cinta kepada sayang sama dia yang bersangkutan. Seandainya dia kaya, melalaikan dirinya kepada Allah Ta'ala. Jauh kepada Allah Ta'ala. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali, Ustaz. Mungkin kita berada di segmen terakhir, Ustaz. Mungkin ada kesimpulan, mungkin ada pemirsa yang baru bergabung, Ustaz. Ada himbauan, silakan, Ustaz. Oleh karena itu kami berpesan kepada para pemirsa PAL TV dan kami pribadi dan teman-teman yang ada di sini, menjadi pribadi yang bertakwa itu tidaklah mudah diucapkan tapi susah untuk dilaksanakan. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang bertakwa itu dinilai dari pasca kita menyelesaikan ibadah suci Ramadan. Ketika kita konsisten istiqomah beribadah kepada Allah Ta'ala, konsisten istiqomah meninggalkan larangan-larangan Allah Ta'ala, disitulah cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai diberikan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh
kemudian dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, luar biasa. Syukuran kasiran Ustaz Agus Dodi setelah hadir di studio kita. Mata Allah betul hayati, semoga panjang umur Ustaz, sehat selalu Ustaz, dan insya Allah bisa berdakwah di kota Palembang ini Ustaz, luar biasa Ustaz. Bang Cek Bicek, pemirsa Pal TV yang dirahmati Allah, tadi telah kita dengarkan tausiah dan ceramah dari Ustaz Haji Agus Dodi SPD MPD, merupakan pimpinan Majelis Al-Azkar Kota Palembang, dan tadi beliau telah menyampaikan tema meraih cinta Allah di bulan Syawal. Dan sebagaimana kita ketahui Bang Cek, mari kita berada di penghujung bulan Syawal ini senantiasa untuk membukakan pintu maaf, dan kita juga memaafkan, dan mari kita menyambung tali silaturahim yang mudah-mudahan itu akan Allah berkahi. Dan tentu saja bagi yang belum berpuasa silakan berpuasa, mungkin yang kita kemarin nyicil puasanya silakan, jangan lupa sebentar lagi bulan Syawal akan berakhir. Dan Bang Cek sebagaimana tadi telah dibahas tema meraih cinta Allah di bulan Syawal ini seiring dengan seirama juga dalam surat Al-Imran ayat 31. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Semoga Allah senantiasa memberikan kita ampunan dan maghfirahnya kepada kita semua. Dan kembali bulan Syawal ini kita kembali kepada fitrah kita dan lambang kemenangan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Dan Mang Cek Bicek, jangan lupa saksikan terus program Cawisan setiap hari Jumat pukul 3 sore hingga pukul 4. Tentu saja hanya di Pal TV, memang punya kita. Dan akhirnya aku Mang Cek Doli atas nama kru kerabat kerja Pal TV yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih dan semoga kita kembali kepada fitrah kita, dan wallahu a'lam bishawab. Kami akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.